Ini yang jadi masalah trader, harga turun cukup jauh, dan hadirnya candlestick ini ada di time frame 1 hari ini jauh banget bang. Karena kan kadang ada yang nggak sabar ya, nggak sabar nunggu harga ternyata nggak nyampe bawah nih. Ini bocoran sedikit buat tips detail yang sebelumnya gue posting live marketnya selama 7 jam. Misalkan terbentuk tren turun, misi harga di area support itu masih bisa dijangkau oleh pasar. Pasar itu bisa seperti itu dan sering terjadi seperti itu. Di sini tipsnya akurasi yang lebih tinggi dari crash pasar saat ini. Karena kan ada tiba-tiba berita entah pidato Trump yang nggak ada datanya, itu biasanya membuat tren secara tiba-tiba. Kalau lu lihat di pasar, di time frame lebih rendah, itu ada body candlestick di bawah sumbu-sumbu ini. Logikanya seperti itu. Pasar itu urusannya cuma harga. Sumbu ini adalah harga. Sumbu udah nyampe, urusan kita udah kelar. Jangan maksa body sampai situ. Biasanya buat naik secara cepat itu pasar membuat case seperti ini. Harga-harga yang sulit tembus itu dihadirkan case seperti ini. Kesini kita kasih tips akurasi tertingginya seperti apa. Kalau lu mau usaha jual beli, itu beli di harga rendah, jualnya di harga tinggi. Jelas ya, itu basicnya seperti itu ya, logikanya seperti itu ya. Makanya gue selalu bilang buktikan sendiri di pasar, nggak usah denger dari mulut gue. Lu lihat sendiri di pasar lu buktikan sendiri di pasar lu, kan pasar kita sama ya kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin video sebelumnya nih. Ini bagian 2 ya. Ini bagian 2 lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kan kita ngebahas akurasi tertinggi dari tips general jangka menengah, dimana tren lagi naik, lagi kuat naik, terus ada momen-momen dimana mata kita harus fokus pada area tertentu. Momen seperti apa ada di video sebelumnya, dan sekarang kita bahas sebelumnya itu cukup sabar, harus lebih sabar karena take profitnya cuma sampai di support di video sebelumnya ya. Di sini gue bakal jelasin ada momen-momen lu bisa beli justru take profitnya sampai di resisten. Bisa lu pakai buy limit, ataukah lu buka perdagangan secara manual dengan lu memperhatikan pasar di saat cash akan terbentuk ya. Nah, di sini kita akan lanjut pembahasan yang sebelumnya udah kita bahas. Bagi teman-teman yang belum nonton, tonton aja dulu video sebelumnya biar nggak kepanjangan, kita lanjut aja, oke? Nah, di sini sebelumnya setelah candlestick buyer terakhir nih, ini close price-nya melewati break di atas close price-nya ya, dan terbentuk lagi candlestick hijau. Ini semakin menguat tuh pasar seperti itu. Karena normalnya di saat misi lagi resisten itu harga pasar normal itu harus kembali lagi walau hanya sumbu. Normalnya seperti itu. Maksudnya kayak gimana bang? Nih, misal case seperti ini dan hadir candlestick seller, candlestick merah. Kalau di video sebelumnya kita bahas sampai sini gue baru buy, sampai sini gue baru buy, dan take profitnya hanya sampai di support sebelumnya. Namun di saat resisten ini diperkuat lagi oleh candlestick hijau yang hadir, itu biasanya gua walaupun hanya sampai sini, gua buy sampai di resisten. Atau kalau lu fokus lagi di pasar, lu perhatikan bisa di resisten ini take profitnya. Di sini resistennya masih berlaku. Ini kan hitungannya 3 dinding bang. Yes, cuma resisten ini menjadi melemah. Resisten kuat ini menjadi melemah. Jadi resisten itu bisa menguat, bisa melemah, tergantung candlestick yang hadir di pasar, tergantung candlestick yang dihadirkan oleh pasar, seperti itu. Itu tips selanjutnya lagi nanti, oke?
Kita lanjut ke sini dulu biar fokusnya itu nggak buyar ya. Jelas ya, beberapa temen udah gue jelasin kok. Udah banyak beberapa temen yang gue kasih bocorannya, cuma kita fokus ke sini dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ternyata candlestick masih jalan. Yang tadi gue bilang, andai kata resisten itu diperkuat, resisten kuatnya diperkuat, itu gue fokusnya udah di area resisten. Namun di saat tidak jadi membuat candlestick hijau di sini, fokus kita usahakan khusus untuk tips general ini itu masih di support untuk akurasi terbesarnya. Jelas ya, untuk akurasi terbesar ya, gue harus jelaskan sekali lagi. Tips itu untuk membantu lu menaikkan akurasi perdagangan lu. Probabilitasnya itu semakin tinggi. Oke, bukan basic. Kalau basicnya itu harga harus kembali lagi normalnya seperti itu. Video-video awal itu adalah basic. Lu harus memahami yang namanya tips itu untuk membantu akurasi perdagangan lu. Makanya gua kasih judul tips di video-video sebelumnya, juga gua kasih judul tips untuk meningkatkan akurasi perdagangan lu di harga-harga mana dan sampai mana akurasi tertingginya, seperti itu. Jelas ya? Oke, itu maksudnya tips ya. Kita lanjut. Harga masih bergerak ya, harga masih bergerak. Andai kata seperti ini case-nya, sama kayak gini. Oke, sama kayak gini ya. Supportnya menaik dan close di atas resisten kuat, close-nya di atas resisten kuat. Begitu pula, nah, supportnya menaik, close-nya di atas resisten kuat. Wajib resisten kuat untuk tips general ini. Oke. Setelah seperti ini, pastinya gue langsung ngeliatin pasar, langsung fokus ngeliatin pasar. Entah gue naruh buy limit seperti di video sebelumnya ya, entah gue naruh buy limit di area sini, ataukah gue fokus buka perdagangan manual. Jelas ya, gue menunggu harga itu turun sampai melewati support, gue buka perdagangan di sini. Kita lanjut. Nah, hadir candlestick merah di sini. Dan lu perhatikan, candlestick merah ini melewati support yang gue maksud ya. Ada dorongan di resisten kuat tersebut. Ada dorongan di support lemah tersebut. Di sini gue beli cuma sampai di support. Loh, kok lu beli sampai di support, Bang? Ini buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya ya, atau enggak buat teman-teman yang skip nih. Di sini kenapa sampai support? Kan trennya masih naik, Bang. Misi harga di resisten, Bang. Kenapa lu sampai support? Untuk mengantisipasi tiba-tiba ada perubahan tren turun yang terjadi di pasar. Kalau tiba-tiba ada perubahan tren turun di pasar, untuk yang modal pas-pasan itu nggak bakal bisa menahan harga turun dulu. Pasar itu bisa turun dulu, baru balik lagi bikin tren naik buat menjangkau misi harga yang sebelumnya. Pasar itu bisa seperti itu dan sering terjadi seperti itu. Oleh karena itu, andai kata terbentuk tren turun setelah ini, nah, misalkan terbentuk tren turun, misi harga di area support itu masih bisa dijangkau oleh pasar untuk menyeimbangkan kembali. Itu maksudnya ya. Lu playback ulang lagi aja ya. Di sini gua beli dan akurasi tertinggi dari tips general yang saat ini kita sedang bahas. Usahakan kalau bisa itu lu beli sampai di support aja, walaupun trennya masih naik dan misi harganya masih di resisten. Tuh, gua perlu tekankan sekali lagi seperti itu. Oke, akurasinya itu tinggi banget, tapi syaratnya yang tadi gue bilang harus di atas resisten kuat, close price-nya ya, close-nya, terbentuk candlestick-nya, jelas ya. Nah, di sini gue beli dan hanya sampai di support tersebut. Harga naik dan gua udah dapat profit di sini, Bang. Kalau gua take profitnya lebih tinggi, Bang, entah di resisten ini, entah di sumbu ini, entah di sumbu ini, entah di resisten ini, itu kan take profit gua lebih besar, Bang. Ini bukan masalah lebih besar atau lebih kecil, Bang. Di sini tipsnya, intinya, poinnya adalah akurasi yang lebih tinggi dari pasar saat ini.
ya dari cash pasar saat ini. Karena kan ada tiba-tiba berita entah pidato Trump yang nggak ada datanya, itu kan biasanya kan sering kayak gitu. Dan data-data seperti itu biasanya membuat tren secara tiba-tiba, membuat tren baru secara mendadak. Makanya usahakan beli dan sampai di support tersebut. Kalau mau sampai atas, it's okay, itu urusan lu. Kalau lu mau rakus nggak apa-apa, nggak masalah, itu urusan lu, bukan urusan gua. Oke, di sini gue cuma bagikan apa yang memang gua kerjakan sendiri di pasar. Akurasi tertinggi seperti apa, gua pisahkan menjadi tips general. Oke, jelas ya? Insya Allah jelas ya. Kita lanjut. Harga kembali naik dan close price di sini terbentuk candlestick seperti ini. Nah, di sini pasar biasanya masih bisa turun. Kenapa? Lu perhatikan ini. Nih ya. Lu lihat kursor gue ya yang nyala ya. Di sini ada sumbu terendah yang udah ditembus. Jadi kalau misalkan sumbu terendah ini udah ditembus, biasanya bakal ngedorong lagi buat turun. Ada masalah di area sini, di time frame lebih rendah biasanya, atau enggak kalau misalkan turun lagi masih bisa ditahan oleh resisten kuat ini. Jelas ya, kecuali turun lagi dan close lagi di sini. Misal close di sini, ngelewatin sumbu ini lagi, dia buat naik, ketahan di sini. Jelas ya, di video sebelumnya teman-teman yang udah belajar jelas banget ya, udah gue bagiin ya sebelumnya ya. Tuh, kalau lo mau fokus ngelihat candlestick itu sebenarnya enak bang. Cuman mungkin kalau gua jelasin di pasar, harga kan cuma naik turun cepet banget tuh. Gua nggak bisa jelasin kayak gini, agak bingung juga buat lu memahami pasar. Makanya banyak yang minta PPT-nya. Ya maklumin ya bang ya. Makanya kita fokuskan untuk memahami candlestick, memahami pasar. Bukan hanya sekedar buy sell doang. Oke, bulak-balik di harga, di garis tersebut nggak begitu. Pasar tuh nggak begitu. Gampang banget kok cuma bolak-balik doang mah. Oke, kita lanjut. Hadir candlestick buyer seperti ini, tapi harga masih bergerak, belum tentu close price-nya itu jadi candlestick hijau. Oke, harga hanya naik sementara. Gua buatin harga cuma naik sementara. Baru gue bilang yang tadi ya, jujur gue lupa bikin PPT ini karena PPT ini udah gue bikin cukup lama, cuman gue baru bisa jelasin sekarang ya. Jujur gue lupa gue bikin candlesticknya seperti apa. Oke, selanjutnya candlesticknya itu close-nya di sini yang tadi gue bilang. Andai kata harga mau naik, gangguannya ada di sini. Kalau close price-nya ya, close price-nya di sini, candlestick selanjutnya naik itu ditahan sama sumbu di sini. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut. This is the question, bang. Kalau di saat seperti ini, lu buy lagi gak bang sampai support tadi? Kalau gua enggak. Gue jelasin sedikit. Sebelumnya sebenarnya udah kita bahas ya, cuma mungkin lu nggak fokus ya. Candlestick ini, sumbu panjang seperti ini, pasar bikinin jalur biasanya. Gue bakal buy lagi kalau ada case yang baru lagi seperti ini. Kalau mau akurasi tertinggi di tips general yang saat ini kita bahas. Karena takutnya teman-teman salah paham ya, membedakan antara tips dan basic. Gua bakal menunggu untuk tips saat ini ya, untuk tips general saat ini gue bakal menunggu case kayak gini lagi. Karena lu harus lihat time frame lain di sumbu ini, ada tren gak nih? Ada yang mengganggu untuk naik gak nih? Kalau gua pasti ngelihat time frame lain untuk misal gua mau buy, tapi gue lihat time frame lain dulu. Kalau time frame lain ini ada yang ganjel di sumbu ini, nggak masalah. Tapi kalau di sumbu ini udah normal, emang mau bikin tren turun, gua nggak buy. Seperti itu. Oke, kalau lu mau buy, usahakan tips general ini dipakai di case-case yang seperti ini aja. Jangan maksain alur di sini. Di sini dibikinin jalur buat pasar buat turun. Sumbu-sumbu itu dibikin pasar buat jalur dia buat naik atau enggak buat jalur dia turun. Seperti itu. Jelas ya. Oke, kita lanjut. Hadir candlestick buyer, mungkin karena dorongan di support lemah atau enggak resisten kuat di sini. Oke, candlestick masih bergerak. Oke, lanjut. Harga kembali turun karena tertahan oleh sumbu di sini, harga terendah di candlestick sebelumnya.
Ini yang jadi masalah trader kalau misalkan buy di sini, maksain buat sampai di sini. Ternyata harga turun cukup jauh. It's okay kalau misalkan ini cuma candlestick 5 menit, tapi kalau misalkan dijelasin sama mentor lu dan hadirnya candlestick ini ada di time frame 1 hari, ini gede banget bang. Ini jauh banget bang. Makanya mentor lu nggak boleh bilang hanya bolak-balik di pasar di satu garis, bolak-balik, nggak bisa begitu. Yang ada yang lain pada rungkat gitu, kasihan pemula-pemula, maksud gue seperti itu. Oke, kita nggak usah bahas gitu, kita lanjut lagi aja ya. Harga turun cukup jauh, dan ini jauh banget kalau andai kata ini time frame 1 hari. Oke, kita lanjut. Di sini harga masih bergerak karena di sini urusan dorongan support lemah ini itu sudah selesai. Dia dorong buat naik, tapi ada sumbu yang menghalangi di sini. Urusan dia udah kelar, tapi di sini ada support lemah. Di sini ada support lemah, di sini ada support lemah, di sini ada support kuat yang diperlemah, baru 2 candlestick yang menghalanginya. Jadi di sini candlestick ini masih bisa diseimbangkan di sini juga. Ya, jelas ya. Jadi candlestick ini masih berjalan dan biasanya pasar seperti ini. Nah, candlestick ini kembali naik karena ada dorongan di sini, ada dorongan di sini. Namun pertanyaannya, masalahnya adalah si sumbu ini, kalau lu bayangkan di time frame lebih rendah, itu ada body candlestick di sumbu ini. Dan body candlestick di sumbu ini sudah melewati sumbu-sumbu harga terendah. Itu masalahnya ada di time frame lain. Jadi dia bisa turun lagi, entah harga lagi bergerak cepat atau candlestick selanjutnya turun lagi. Misal gini, turun lagi, bisa untuk ngelarin urusan yang di bawah. Atau enggak ini candlestick hijau, misal walaupun candlestick hijau yang hadir, biasanya dia ngelarin urusan di sumbu yang bawah yang udah dilewatin, minimal ini nih yang paling deket nih. Tuh ya, biasanya seperti itu. Kalau kita bahas lagi kepanjangan, nanti kita lanjutin di video selanjutnya aja ya. Ini udah panjang banget ya. Oke, lanjut. Tips general ini kita khususkan untuk itu. Kalau ada momen selanjutnya yang case-nya seperti ini, atau enggak ini, tuh ya, yang case-case seperti ini juga. Nah, tren naik terus melewati resisten kuat. Lu lihat close-nya dulu, ngelewatin resisten kuat. Oke, supportnya naik. Oke, selesai. Berarti lu langsung mata lu fokus di support. Kalau turun secara mendadak, lu mau kasih buy limit. Harga masih bergerak, oke. Nah, harga kembali turun ternyata. Jadi di sini kalau lu perhatikan, ada dorongan untuk turun karena harga sempat melewati sumbu ini, sumbu ini, sumbu ini, sumbu ini. Banyak sumbu yang sudah tertembus oleh harga sebelumnya. Kalau lu lihat di pasar, di time frame lebih rendah, itu ada body candlestick yang ada di bawah sumbu-sumbu ini. Logikanya seperti itu. Makanya dia naik akan tertahan oleh sumbu-sumbu, support-support di time frame lebih rendah. Oke, makanya candlestick yang sumbunya sangat panjang itu biasanya naiknya rada sulit. Seperti itu. Cuma mentor-mentor lain banyak yang menjelaskan kalau sumbunya ke bawah udah pasti ke bawah. Nggak seperti itu. Itu trader-trader yang hanya satu sesi atau 2 sesi, nggak ngeliatin time frame lain, yang hanya fokus di satu time frame atau nggak 2 time frame, misalkan 1 jam dan 5 menit doang gitu loh. Nggak seperti itu, pasar nggak seperti itu. Time frame itu banyak, nggak sekadar cuma 1 jam dan 5 menit, nggak seperti itu. Oke, kita lanjut aja ya. Harga kembali turun, harga masih bergerak. Turun lagi menjadi candlestick merah. Jelas ya, trennya di sini udah turun. Awal video gue buatkan tren naik. Di sini harga tren mulai turun. Jelas ya, struktur pasar sudah mulai turun. Cara pasar buat naik lagi rada berat karena masalahnya akan ada di sini, akan ada di sini, dan sumbu-sumbu lainnya. Oke, lanjut. Karena pemula rada pusing kalau gue jelasin rada panjang ya bang ya. Kita lanjut aja ke intinya, ke poin-poinnya aja ya. Lanjut. Harga masih bergerak ternyata, dan close price-nya di sini. Gue bisa pastikan kalau gue nggak salah ingat close price-nya di sini. Oke, di sini sumbu sempat turun karena di sumbu ini atau enggak sumbu ini. Jelas ya.
sumbu ini atau enggak sumbu ini di area situ di time frame lebih rendah pastinya. Oke, lanjut. Trennya udah turun ya, harga mulai naik. Dan harga naik ini melewati harga-harga tertinggi di candlestick sebelumnya. Sama seperti ini. Harga-harga tertinggi ini fungsinya adalah membuat pijakan untuk dia naik. Kalau turun, harga akan tertahan di sumbu-sumbu seperti ini biasanya. Lanjut. Nah, harga kembali turun. Trennya udah turun. Kalau lu fokus di sini, lu perhatikan, lu pasti tahu kenapa harga sempat turun dulu. Ini candlestick masih bergerak ya. Candlestick masih bergerak. Lu pasti tahu di sini kenapa harga turun dulu. Gue jelasin sedikit buat ingetin teman-teman kita. Di sini ada support. Trennya turun nih. Trennya udah mulai turun. Di sini ada support yang diperkuat. Bang, ini kan support lemah. Support lemah ini diperkuat oleh hadirnya candlestick seller lagi di video sebelumnya. Makanya kalau nggak lanjut-lanjut dari video sebelumnya rada sulit. Gua kasih pembahasan itu bertahap, insya Allah bertahap ya. Kalau gue inget ya, insya Allah bertahap dari video awal sampai video ini, insya Allah nyambung gitu loh ya. Nggak asal gue bikin video, gue usahakan itu bertahap. Oke, di sini adalah support lemah yang diperkuat. Makanya ada dorongan untuk turun. Bukan berarti harga harus ngepas di sini, bukan. Tapi ada dorongan untuk turun. Di sini ada dorong. Di saat candlestick merah ini belum ada ya. Di candlestick merah belum ada nih. Close-nya di sini si hijau. Dia ada dorongan di sini. Namun di sini akan tertahan. Biasanya akan tertahan untuk turun. Dan harga masih bergerak. Terbentuk candlestick seperti ini. Nggak harus seperti ini sih, maksudnya setelah urusannya kelar, support kuat untuk meneruskan yang mendorong untuk turun. Namun di sini udah bikin pijakan buat dia naik. Biasanya begitu. Dan di saat candlestick ini berjalan, kita nggak tahu close-nya sampai mana. Namun dorongan-dorongan inilah yang kita pelajari. Oke, jelas ya. Yang kita pelajari bersama itu seperti ini. Memahami candlestick, memahami pasar maksudnya seperti ini. Bukan ngepas di mana belum nyampe kita pasin, kita paksa pas, nggak bisa begitu. Kita nggak bisa memastikan dia bakal close price di mana, close-nya di mana, kita nggak bisa memastikan itu. Oke, pasar itu fluktuatif, nggak bisa kita pahami sampai situ. Jelas ya. Kita cuma bisa memahami market maker yang membuat harga-harga di pasar. Oke, kita lanjut. Harga bergerak ke atas, misinya masih support. Ada support kuat di sini, support yang diperkuat ya. Di sini juga support yang diperkuat pastinya. Jadi tadi ditahan di sini, sekarang ditahan di sini. Makanya gue bilang kalau trennya udah mulai turun, itu masalahnya ada di support-support. Ya, kita nggak bisa fokusin di sini. Oleh karena itu, tips general yang sekarang ini kita bahas, itu tren naik, kita usahakan take profit di support. Tren turun, kita usahakan take profit di resisten. Tapi wajib support ataupun resisten kuat yang ditembus, yang di breakout oleh pasar, oleh candlestick. Ya, jelas ya. Lanjut, harga naik dan harga masih berjalan. Di sini ada dorongan buat turun. Jelas ya, di sini ada dorongan buat turun saat ini. Nah, dorongan itu nggak harus sampai situ, hanya mendorong untuk harga itu turun. Bukan harus sampai situ, Bang. Ya, kalau lu mau cari take profit itu, usahakan harga-harga terdekat, bukan harga-harga pendorong. Ya, jelas ya, karena masih banyak beberapa teman yang bertanya seperti itu. Kita lanjut. Hadir candlestick merah, hadir seller lagi. Urusannya di sini. Ya, candlestick ini belum tentu selesai. Bisa jadi setelah ini naik. Kalau urusannya udah kelar, si support ini udah balik lagi. Nih, harga turun nih. Terus naik lagi. Ujung-ujungnya jadi candlestick hijau. Nggak masalah, tapi sumbunya udah balik. Udah balik ke support tersebut. Nggak masalah. Pasar itu urusannya cuma harga. Sumbu ini adalah harga.
harga udah sampai atau harga belum sampai. Kalau misalkan di sini gua sell, andai kata di sini gua sell karena urusannya ada di support ini, support lemah cuma diperkuat gitu loh. Support lemah yang diperkuat, trennya turun, ada support lemah yang diperkuat, gua sell. Take profitnya di sini, sumbu udah nyampe, urusan kita udah kelar. Jangan maksa body sampai situ. Setelah take profit kita sampai, udah cukup. Jangan maksa body ini ngepas di sini, jangan maksa. Oke. Hadir candlestick buyer seperti ini. Candlestick buyer yang cukup panjang. Urusan di bawah udah beres. Baru kalau dia mau bikin tren naik lagi, itu nggak masalah. Biasanya nembus-nembus harga-harga kuat itu seperti ini. Dia bakal bikin pijakan. Supportnya itu bakal naik dulu, atau enggak resistennya bakal turun dulu kalau misalkan mau turun. Ya, kalau di video sebelumnya di market structure itu perubahan tren yang dipercepat satu step. Oke. Nah, di sini ada candlestick hijau yang cukup tinggi dan menembus sumbu-sumbu beserta resisten kuat. Namun trennya masih turun. Misinya masih di support di sini karena cash ini membuat tren turun, membuat misi berubah menjadi support. Oke, ini gue bikin rada rumit nih. Jadi biar mentor yang ngejelasin cuma bolak-balik di pasar itu harus paham gitu loh. Harus paham, nggak sekedar bolak-balik doang. Itu misi bisa berubah tiba-tiba di area sini. Jelas ya? Oke, di sini misi masih bermain di support yang awalnya bermain di resisten di video awal. Oke, lanjut. Harga masih bergerak dan close price-nya di sini. Ada informasi perubahan misi menjadi resisten di candlestick ini. Jelas ya, perubahan misi untuk menjadi resisten dipercepat satu step karena dibantu oleh support yang menaik. Oke, biasanya buat naik secara cepat itu pasar membuat case seperti ini, membuat informasi perubahan tren yang dipercepat satu step seperti itu. Oke, kita lanjut. Harga mulai turun, misinya masih di support, jadi kalau turun masih wajar. Oke, kalau naik berarti trennya berubah menjadi naik seperti itu, dan misinya kita bisa lihat lagi. Sesimpel itu sebenarnya bang ya. Kalau lu memahami video-video sebelumnya sebenarnya sederhana, cuman mungkin lu males aja kali dengerin ya, mau bisa tapi males gitu. Oke, kita lanjut. Harga turun di sini, cuma candlestick masih bergerak. Harga kembali naik, sumbu cuma turun sementara. Candlestick yang memberikan informasi perubahan tren yang dipercepat itu biasanya menguat, biasanya seperti itu. Makanya harga-harga yang sulit ditembus itu dihadirkan cash seperti ini biasanya. Misalkan di atas ada support kuat yang susah ditembus, biasanya dibikin kayak gini nih bang, biar mempermudah naiknya. Karena di case seperti ini, di time frame lebih rendah itu udah bikin tren kuat bang. Tuh ya, cuma di tren ini aja misinya masih support. Biasanya begitu. Kalau gue jelasin kepanjangan, kasihan pemulanya ya bang ya. Nanti lu tanya di kolom komentar aja ya kalau masih bingung ya. Oke, kasihan pemula yang baru belajar soalnya. Lanjut ya. Oke, di sini candlestick masih berjalan ya, candlestick masih berjalan. Dan harga kembali turun, tidak sampai melewati close price ya, tidak sampai melewati harga tertinggi di candlestick sebelumnya. Oke, perhatikan baik-baik nih, perhatikan baik-baik. Poinnya ada di sini juga nih, di sini ada poinnya juga nih. Di sini yang gue jelaskan sebelumnya, satu, trennya sudah naik. Oke, trennya sudah naik dan misi harga sudah di resisten. Satu, ini poinnya lu harus dengarkan baik-baik. Sebelumnya kan gue jelasin nunggu sampai lewat support dulu, misinya resisten, tapi sampai support aja dengan syarat sebelumnya lewatin resisten kuat. Tuh syaratnya. Tapi ada momen di mana lu bisa buy sebelum di support dan take profit itu di resisten. Oke, jawabannya ada di sini nih, poinnya nih, perhatikan baik-baik. Di sini, satu, trennya sudah naik. Oke, jelas ya. Yang kedua, di sini ada resisten kuat. Close price candlestick sebelumnya di atas resisten kuat. Resisten kuat ini diperkuat lagi oleh candlestick buyer. Biasanya kalau gua naruh buy limit di sini, take profitnya di sini.
biasanya. Kalau misalkan dia jeblok lagi, andai dia turun sampai sini, misal gue buy lagi, tapi take profit gue baru di sini. Untuk sementara gue kasih buy limit di sini, karena kan kadang ada yang nggak sabar ya, nggak sabar nunggu harga ternyata nggak nyampe bawah nih, nggak nyampe bawah dan tiba-tiba harga itu udah naik lagi, dan di situ kan saya nggak diambil gitu loh. Oleh karena itu gue biasanya kalau case-nya seperti ini, pertama syaratnya harus melewati resisten kuat dan diperkuat lagi. Jadi gue biasanya di sini gue buy, take profit sampai sini. Jadi nunggu harga itu turun dulu gitu loh, maksudnya jelas ya. Nunggu harga itu turun, entah di sini entah di sini entah di sini ataupun di mana, ataupun di sini, itu nggak masalah. Tapi kalau close-nya di sini, pindah haluan. Gua buy di sini, tapi sampai support aja. Pindah haluan, karena untuk mencegah, mengantisipasi di mana terjadinya perubahan tren secara mendadak. Entah mendadaknya jadi tren turun tiba-tiba gitu. Kalaupun ada dorongan di sini, ada dorongan di sini juga. Tuh, jelas ya. Oke, kita lanjut. Jadi gue perhatiin pasar, langsung gue perhatiin pasar, atau enggak gue kasih buy limit sambil melakukan aktivitas lain, terserah lah. Ya whatever, yang jelas biasanya gue seperti itu kalau case seperti ini. Tapi wajib ya, nih ya, supportnya lebih tinggi ya. Oke, gue taruh buy limit di situ, dan harga turun. Di sini buy limit gue kebuka. Ya jelas ya, take profit gue di sini. Bang, kalau misalkan turun lagi gimana? Nggak masalah, dorongannya banyak. Di sini resisten kuat yang diperkuat, di sini resisten lemah yang diperkuat. Tuh di video sebelumnya ya, di video sebelumnya. Makanya gua kalau lu nonton video sebelumnya tuh nyambung bang. Kalau misalkan lu nontonnya skip, gue juga bingung juga jelasinnya. Kalau misalkan lu skip kan nggak nyambung gitu loh. Kalau lu nonton video sebelumnya pasti nyambung. Sering kali gue jelasin seperti ini, dan pernah gue jelasin seperti ini. Cuma nanti kita bahas lagi. Oke, lanjut. Di sini gue udah buy. Harga tiba-tiba naik. Harga tiba-tiba naik, dan naiknya cukup jauh. Biasanya nih di sini biasanya harga cepat banget, entah turunnya cepat, naiknya cepat biasanya. Cuman kalau close di bawah beda cerita. Menit sebelumnya udah gue jelasin ya, kalau close di bawah ini kan harga masih berjalan. Oke, lanjut. Gue udah dapat profit di sini ya. Tiba-tiba harga naik. Jika case-nya seperti ini, nih bocoran sedikit buat tips general yang detail yang sebelumnya gue posting. Yang sebelumnya gue posting live marketnya selama 7 jam. Ya, jika case-nya seperti ini, usahakan jangan buy. Udah cukup jangan buy. Nunggu sampai harga tertinggi lebih tinggi dari sebelumnya, harga terendah juga lebih tinggi dari harga sebelumnya, dan syarat-syarat di kolom deskripsi sebelumnya itu terpenuhi, baru lu bisa mencari celah buat buy. Tapi kalau di saat bentuk candlesticknya seperti ini, jangan lu buy, karena si sumbu panjang ini kan sumbu sempat panjang banget sampai bawah nih, itu udah dibikinin jalur sama pasar. Andai kata di sini ada tren turun, ini candlestick bakalan sideways di area sini, atau enggak akan membuat area konsolidasi di area sini untuk memenuhi harga di time frame lebih rendah. Ya, cash di time frame lebih rendah ini ada yang ganjel biasanya. Kalau misalkan sumbu harga terendah lebih rendah lagi dari candlestick sebelumnya. Tuh bocorannya. Kalau lo mau tonton lagi aja live market yang selama 7 jam gue posting sebelumnya ya, di video sebelum ini kalau nggak salah, gue lupa ya. Biasanya seperti itu, dan harga ini biasanya lagi cepat atau enggak lagi ada berita, ataupun menyesuaikan pasar sebelumnya, menyesuaikan periode sebelumnya. Biasanya di time frame lebih rendah itu akan turun dulu, menyesuaikan case ataupun tren di time frame lebih rendah gitu. Nah, harga kembali turun. Kalau misalkan harga kembali turun, biasanya ada penahan buat turun nih si sumbu ini. Cuma masih bisa turun karena sempat sampai bawah sini. Tetap lo harus menunggu harga terendah ini
lebih tinggi dari open price sebelumnya. Tuh bocoran lagi ya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Di sini tips generalnya itu tips general jangka menengah, di mana poinnya adalah di saat tren naik dan melewati resisten kuat, wajib resisten kuat ya. Mata lu langsung fokus ke support di area situ, usahakan seperti itu. Dan harga turun melewati support baru lu ambil eksekusi, tapi sampai di support aja, jangan sampai di resisten. Kalau misalkan mau sampai resisten, it's okay, nggak masalah. Apalagi lu udah tahu antisipasi seperti apa, harga-harga detailnya seperti apa, harga terendah, harga tertinggi, itu nggak masalah. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman gue jelasin agak detail karena kita di sini fokusnya adalah memahami pasar, bukan asal buy, bukan asal sell. Oke, gitu aja ya, jelas ya insya Allah ya. Oke, thank you banget nih, sampai di sini aja dulu. Nanti kita lanjut lagi ke tips general jangka panjang dan detailnya. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.